Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti saat sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya memberikan judul kultum saya yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Sesungguhnya tiada orang yang begitu besar jasanya kepada kita selain kedua orang tua. Karenanya berbakti kepada keduanya menjadi sebuah keharusan bagi kita. Tiada orang yang berbuat durhaka kepada orang tua kecuali orang yang berperangai buruk dan kasar. Sesungguhnya Allah dan para rasulnya serta para ulama menekankan betapa pentingnya memperhatikan kedua orang tua dan berbakti kepada keduanya. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi menjelaskan kepada kita agar senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat, sebagaimana Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya, dan Tuhanmu memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, bergaul dengan baik dan berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Dan Allah melarang kita untuk menyakitinya dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Sebagaimana Allah juga berfirman, "Fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Yang artinya, maka janganlah engkau berkata kepada keduanya, dan jangan pula engkau menghardiknya, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Surah Al-Isra ayat 23. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada seorang ibu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, seseorang datang kepada Rasulullah kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah pertama kali aku harus berbakti?" Nabi menjawab, "Kepada ibumu." Kemudian orang tersebut kembali bertanya, kepada siapa lagi wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Ibumu." Orang tersebut kembali bertanya, "Kepada siapa lagi ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa hadis ini memiliki arti agar kita mencintai dan menyayangi ibu 3 kali lipat lebih besar dibanding seorang ayah, karena dia telah mengandung kita dan melahirkan kita dengan susah payah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra." Yang artinya, kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dan melahirkannya dengan susah payah. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Sedangkan bapak
yang mencari nafkah dan rezeki yang halal, mulai dari matahari yang terbit di timur dan terbenam di barat. Dia rela merasakan teriknya matahari dan menghadapi derasnya hujan tanpa memperhatikan air hujan yang membasahi tubuhnya dan panas matahari yang membakar kulitnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang dicintai oleh Allah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma qala, ay amalin ahabbu ila Allah, qala as-salatu fi waqtiha, qultu thumma ay, qala birrul walidain, qultu thumma ay, al-jihadu fi sabilillah. Yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai keduanya, berkata, apakah amalan yang dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, salat pada waktunya. Kemudian dia kembali bertanya. Nabi menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian dia kembali bertanya. Nabi menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam mengajarkan kepada kita agar berusaha mencari ridha Allah, maka Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita jika kita melaksanakan kewajiban-kewajibannya seperti salat dan kewajiban lainnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Hadis ini menjelaskan kepada kita agar kita mematuhi segala perintahnya dan selagi tidak dalam kemaksiatan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, kepada Allah saya meminta ampun dan kepada manusia saya meminta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.